الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. قال رحمه الله المسألة الرابعة. قال رحمه الله المسألة الرابعة, masalah yang keempat. Syahiduha azunnuhu wadihan. Inti pembahasannya azunnuhu, saya kira, wadihan, sudah jelas. Apa yang dimaksud dengan sudah jelas di sini? Yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawassaw bis sabri." Dan hendaklah saling menasehati kalian bis sabri, dalam hal menetapi kesabaran. Hadhihi laftatun ila anna ahla sunnati wa ahla salaf la yasta'jiluna. Ini merupakan pandangan bahwasannya sesungguhnya ahlu sunnah wa ahlu salaf la yasta'jilun, tidaklah bersifat atau memiliki sikap tergesa-gesa. Wala ya'khudhuhum at-taisha wala syatata, dan juga tidak memiliki sikap ketergesa-gesaan ataupun memiliki sikap yang salah dalam melakukan tindakan. Yusi ba'dhum ba'dhan bis-sabri, satu dengan lainnya di antara mereka saling menasehati. Bis-sabr, dengan kesabaran. Yanaluhum ma yanaluhum minal adza, mereka pun menghadapi cobaan apa yang mereka hadapi minal adza, dari gangguan. Mereka mengatasi ataupun menghadapi cobaan tersebut. Wa ma'a hadza yasbiruna, dan seiring dengan ini mereka pun bersabar. Wa yusabiruna, dan mereka pun saling memberi ataupun menasehati dalam hal kesabaran. Wa yatawassawna bis sabri, dan mereka saling berwasiat untuk bersabar. Ini adalah ahlus salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Dengan prinsip kelbuk, namanya bukan tanwin. Tapi kalau tanwin, baitun. Maka isim yang tidak bisa dimasuki tanwin namanya alladzi la yansarif. Mislu, contohnya, Aisyatu, tidak boleh Aisyatun atau Aisyatan, tidak boleh. Tetapi penjara, wal man'u, larangan, cegahan. Wastilahan, adapun secara istilah sabar itu memiliki pengertian huwa habsul lisan, yaitu habsul lisan, menahan. Karena al-habsu itu adalah tahanan, ya. Maka huwa habsul lisan artinya menahan lisan. Anit tasyakki, dari keluh kesah. Wa tasyakhuti, dari sikap amarah. Wa nafsu anil jaza'i, dan menahan
dari menahan jiwa dari al-jaza'i, yaitu gundah ataupun putus asa. Wal jawarih anil latmil khudud, dan menahan anggota tubuh dari menampar al-khudud, yakni pipi. Wasyakkil juyub, dan merobek-robek al-juyub, yakni pakaian. Dalam hal ini artinya kantong baju. Tetapi makna secara harfiahnya adalah kantong baju al-juyub. Tetapi maksudnya wasyakkil juyub adalah merobek-robek pakaian. Kenapa dikatakan menahan anggota tubuh dari memukul pipi dan pakaian? Karena tradisi orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu, apabila ditimpa kesusahan, ditimpa musibah kematian orang yang dicintai, maka para wanita kemudian memukul pipi mereka dan merobek-robek pakaian mereka. Itu adalah tradisi jahiliyah. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah bahwasannya seorang yang sabar dia mampu untuk menahan al-jawarih, anggota tubuhnya. Anil latmil khudud, dari memukul pipi, wasyaqqil juyub, dan dari merobek-robek pakaian. Intinya apa? Tidak boleh melakukan kekerasan. Secara ma'nawi ini bahwasanya orang yang sabar dia mampu menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kekerasan fisik. Atau kalau di sini dikatakan wasyaqqil juyub, merobek-robek pakaian, tidak merusak apa yang ada di sekitarnya. Ini adalah orang yang sabar, mampu menahan anggota tubuhnya. Jadi kalaupun seseorang marah, maka dia diam, menahan anggota tubuhnya. Tidak lantas kemudian dia memukul, menampar orang lain. Kalau sampai melakukan tindakan yang demikian, berarti anggota tubuhnya tidak mampu dia kendalikan. Berarti dia tidak masuk dalam kategori sabar. Atau dia tidak mampu menahan emosinya. Dia meluapkan kemarahannya dengan apa? Merusak barang. Sebagaimana di sini dikatakan wasyaqqil juyub, merusak pakaian. Itu orang adat Arab jahiliyah. Pada masa kita sekarang pun orang kadang marah, meluapkan emosinya dengan apa? Merusak barang. Seorang suami marah kepada istrinya, tiba-tiba menutup pintu, biasanya pelan, tiba-tiba langsung menutup pintu dengan keras, jedar. Ini masuk. Kalau dulu orang Arab jahiliyah adalah merobek-robek pakaian, yang sekarang tidak hanya pakaian, daun pintu pun dirobek-robek, kan? Atau melempar piring, atau melempar apa yang ada di dekat dirinya, dirusak. Ini adalah bentuk seorang yang sabar adalah dia mampu untuk habsul jawarih, menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak, baik kepada fisik manusia ataupun fisik benda-benda yang ada di sekitar dirinya. Ini definisi tentang sabar. Jadi kalau kita melihat di sini seorang yang sabar itu mampu mengendalikan 3 faktor untuk melihat seseorang itu sabar. Ada indikatornya. Indikatornya apa? Yaitu melalui 3 faktor itu tadi. 1, lisannya terjaga atau tidak. Yang kedua, an-nafs, jiwanya, mentalnya, terjaga atau tidak. Wa nafsu 'anil jaza', jiwanya menahan diri dari keluh kesah. Kan ada orang ditimpa musibah, kematian, wah seandainya
kamu begini, ya, itu namanya apa? Jiwanya tidak mampu untuk mengendalikan. Semestinya orang yang sabar ya sudah diam. Qaddarallahu ma syafa'al. Jangan kemudian lantas mengatakan seandainya kamu begini kan tidak akan terjadi tabrakan itu. Itu namanya apa? Wa nafsu 'anil jaza. Dia berkeluh kesah. Sesuatu yang sudah terjadi, Allah takdirkan seperti itu, dia masih berkeluh kesah. Itu namanya secara kejiwaan dia nafsnya ini jiwanya tidak mampu dikendalikan. Yang ketiga, indikator ketiga al-jawari, anggota tubuhnya mampu dia kendalikan. Jadi orang yang sabar bisa kita ukur melalui 3 indikator, yaitu lisan, mentalnya, kemudian anggota tubuhnya. Kalau ada orang katanya sabar tapi lisannya mengatakan dasar, misalnya, ya, sapi, misalnya, dasar kerak, misalnya, seperti itu. Ini namanya lisannya sudah tidak menunjukkan tingkat kesabaran. Sebab orang yang sabar dia mampu menahan 3 indikator ini tadi: lisan, mental, psikisnya dia, emosinya dia kendalikan, dan anggota tubuhnya. Qala wa nahu dzalik, dan yang selain daripada itu, minal qaba'ihil munafiyah lis-sabri, dan selain daripada itu yang termasuk al-qaba'ih, yaitu perbuatan-perbuatan jelek, al-munafiyati lis-sabri, yang akan menghilangkan as-sabr itu sendiri, yang akan menghilangkan kesabaran itu sendiri. Ini pengertian sabar secara istilah. Qala wa huwa 'inda ahli syar'i, dan menurut para ulama, yakni ahli syar'i, salah satu aqsam, ada 3 hal yang terkait atau 3 macam bentuk kesabaran. Al-awwal, yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, hatta yu'addiha kamilatun, hingga dia menunaikan ketaatan tersebut kamilatun, secara sempurna. Au qaribatun minal kamal, atau melaksanakan ketaatan tersebut qaribatun minal kamal, mendekati kepada kesempurnaan. Kalau sempurna sekali mungkin akan sulit, tapi mendekati kepada kesempurnaan. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Qala yajibu ayyuaddi at-ta'ata kamilatun, hendaklah setiap diri wajib ayyuaddi, untuk menunaikan at-ta'ah, yakni ketaatan, kamilatun, secara sempurna. Wa idza ajaza sadada wa qaraba, apabila memang dia memiliki kelemahan, sadada wa qaraba, maka minimalnya dia mendekati untuk bisa sesempurna mungkin melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi fattaqullaha mastata'tum, atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak membebani kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
kecuali sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kalian. Artinya ketika kita melaksanakan ketaatan, ya kita tidak takalluf. Artinya tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan. Kalau kita memang tidak mampu, ya sudah. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, misalnya orang lain infak, banyak sekali infaknya. Kemudian kita pun, saya harus lebih daripada orang tersebut infaknya. Sampai kemudian Sampai kemudian mencari pinjaman ke sana kemari dalam rangka untuk infak. Karena melihat melihat temannya bisa infak banyak. Saya pun harus lebih banyak dari itu. Ketika ditanya, sudahlah, jangan takalluf, jangan berlebih-lebihan. Tidak. Saya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalilnya keluar. Padahal apa? Padahal dia tidak mampu kalau infak melebihi orang tersebut. Sampai dia harus pinjam ke sana kemari misalnya. Maka yang demikian ini adalah di luar kemampuan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih amal kebajikan bila ada 2 amal atau lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih amalan yang ringan tetapi tidak menimbulkan dosa, selama tidak menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memilih amalan yang ringan, tapi terus menerus dilakukan selama amalan yang ringan tersebut, yang mudah tersebut tidak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mudah. Ad-dinu yusra. Agama itu adalah mudah. Beramalah sesuatu yang mudah bagi kita. Beramal dengan sesuatu yang mudah bagi diri kita. Tidak kemudian lantas kita berlebih-lebihan. Prinsip fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Prinsip ini pun, ini untuk dakwah, adalah merupakan kaidah yang sangat berarti sekali. Kenapa? Jangan sampai kita kemudian teman kita dibebani sesuatu yang tidak mampu. Kenapa demikian? Karena setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Seorang yang paham tentang peta dakwah tidak kemudian lantas memaksakan temannya. Kalau dia mampu sholat tahajud sampai 11 rakaat setiap malamnya, tapi ada temannya yang hanya bisa sholat malam itu cuma witir saja misalnya. Kemudian dia mencela temannya, apa kamu sudah ngaji salaf kok masih sholat tahajudnya cuma witir 1 rakaat? Padahal tingkat kemampuannya memang seperti itu. Ketika kita menerapkan kaidah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kita akan merasa longgar, tasamuh, lapang dada melihat teman kita yang mungkin belum mampu untuk bisa melaksanakan seperti apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan demikian hubungan antar personal, hubungan antar individu akan terpelihara. Kenapa demikian? Karena setiap individu memiliki kelemahan, kelebihan tersendiri. Sehingga satu dengan lainnya bisa saling memahami. Ya, kalau belum mampu sekarang, ya mungkin besok-besok bisa mampu. Ya. Tidak kemudian lantas segala sesuatunya, frame of reference-nya itu berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Ya, kita rajin sekali ta'lim, tidak pernah absen. Kemudian ada teman kita yang kadang ta'lim, kadang tidak. Kemudian kita cela. Ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Fattaqullah mastata'tum. Mungkin dia ada uzur sehingga tidak bisa ta'lim.
Mungkin dia ada aktivitas-aktivitas yang mungkin menurut dia lebih bermanfaat dan seterusnya. Sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, sehingga kemudian dengan prinsip ini seseorang tidak kemudian lantas mudah mencela ataupun menyalahkan orang lain dengan cara pandang kita. Karena sesungguhnya prinsip fattaqullaha mastata'tum akan memberikan sifat tasamuh, lapang dada kepada diri kita. Karena apa? Karena untuk bertakwa kepada Allah masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Satu individu dengan individu yang lain kemampuannya berbeda. Prinsip fattaqullaha mastata'tum pun diterapkan juga dalam dunia pendidikan. Apabila kita mengajari anak-anak atau mungkin anak kita sendiri, satu anak dengan anak yang lain, anak nomor 1 dengan anak nomor 2 mungkin berbeda tingkat kemampuannya. Jangan kemudian dipukul rata. Jangan kemudian lihat tuh, si A ini sudah bisa hafal 1 juz, kamu setengah juz saja sampai misalnya jungkir balik tidak bisa. Tidak bisa kemudian disamaratakan si B harus sama dengan si A. Kenapa? Kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Untuk bertakwa itu seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin si A untuk menghafalkan bisa cepat. 1 juz bisa dia selesaikan dalam satu minggu. Tapi mungkin B dia menyelesaikan hafalan 1 juz harus memerlukan 1 bulan 2 bulan. Ya sebetulnya kalau si B-nya agak cerdas, ya siapa yang menghendaki IQ saya agak lambat begini? Kan bukan saya inginnya cepat saja. Tapi ini kan Allah memberi saya seperti ini, lantas terus bagaimana? Apa harus operasi? Nah, kan tidak mungkin. Nah, itulah fattaqullaha mastata'tum. Menurut menerapkan prinsip masing-masing individu ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ini harus diterapkan. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Tidak kemudian mengeneralisir setiap orang harus seperti dirinya, tidak kemudian mengeneralisir bahwasanya setiap orang harus seperti fulan wa alan dan seterusnya. Yang akibatnya akan menimbulkan silang sengketa di antara ikhwas salafiyin wal iyad billah. Asani, bentuk sabar yang kedua, kalau tadi as-sabru ala taatillah, yakni sabar untuk mentaati Allah azza wajal. Yang kedua, sabrun an ma'siyatillah, sabar dari menunaikan kemaksiatan kepada Allah. Sabar dari maksiat artinya menahan diri. Hatta yatajannabaha sampai kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Meninggalkan, menjauhi kemaksiatan tersebut. Jadi untuk tidak melakukan kemaksiatan itu pun harus sabar. Harus sabar. Orang kalau tidak memiliki kesabaran akan terjatuh. Begitu melihat masa lalunya dulu pernah misalnya terkena narkoba, sekarang alhamdulillah dia sudah melarikan diri, menghindarkan diri dari narkoba. Kemudian ketika dia bertemu dengan teman lamanya yang masih menjadi pecandu narkoba, kemudian diajak-ajak, maka disitulah dia harus memiliki sikap sabar. Sabar an maksiatillah, sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Artinya dia harus menahan diri, menahan seluruh yang ada pada dirinya untuk tidak terjerumus lagi kepada perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini sabar. Jadi untuk menahan diri dari maksiat pun harus ada kesabarannya. Kalau tidak sabar, ya sudah belandang. Ya. Artinya apa? Artinya ya sudah tersingkir, dia terjatuh. As-salis, yang ketiga,
As-sabru ala aqdarillah. Sabar atas qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas segala takdir yang telah Allah tentukan untuk kita. Kita dilahirkan dalam keadaan memiliki kekurangan, ya sabar. Entah itu kekurangan yang sifatnya fisik, ya, sabar. Ya. Entah itu kekurangan yang sifatnya mungkin non fisik, juga harus sabar. Semuanya adalah merupakan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah mentakdirkan ada musibah tertimpa kepada diri kita, ya sabar. Sabar. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, 3 tingkatan sabar ini yang paling tinggi tingkatan kesabarannya adalah sabr ala ta'atillah. Sabar untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Kalau sabar untuk menghindari maksiat, orang tidak berilmu pun tahu itu perbuatan maksiat, jangan dilakukan. Artinya apa? Ada kendali di situ. Sabar ketika ditimpa musibah, ditimpa kematian, orang tidak memiliki ilmu pun dia tahu, ya ini sudah takdir Allah. Paham artinya. Tetapi sabar untuk menunaikan ketaatan luar biasa. Kenapa? Dia paham ilmunya. Salat jamaah itu sesuatu yang wajib yang harus ditunaikan, dilakukan di masjid. Ya. Hanya orang-orang yang sabar yang akan bisa terus istimron. Artinya berkesinambungan, konsistensinya itu tinggi. Ya. Hanya orang-orang yang sabar. Orang yang tidak memiliki kesabaran, ya dia akan mudah sekali untuk meninggalkan salat jamaah di masjid. Ya. Sudah azan subuh, masih juga tidur. Bangun pada waktu itu, nanti saja. Biasanya kalau subuh Pak Imam datangnya terlambat, jadi tidur sebentar. Sudah qomat, bangun juga. Ini Pak Imamnya biasanya bacaannya agak lama, apalagi bacanya lambat, tidur lagi. Toh nanti dapat 1 rakaat pun masih terhitung sholat jamaah. Masih malas-malasan. Begitu sudah tahiyat akhir, ya sudah nggak apa-apa, nanti kita ke masjid sudah terhitung sebagai orang yang sholat jamaah, berjamaah. Ya. Sudah selesai sholat jamaahnya, sudahlah nanti sholat sendiri saja kan nggak apa-apa. Akhirnya tertinggal. Terus syaitan dengan makaid, dengan teknik-teknik untuk menaklukkan lawannya ini, ya, terus memberikan makar, memberikan bisikan, ya, memberikan bisikan untuk orang tersebut tidak bersegera untuk melakukan amal soleh, menunda-nunda, ya, menunda-nunda kebaikan. Di saat punya uang, ada infak yang harus ditunaikan, nanti saja, bulan depan sajalah. Kalau nanti transfer bulan depan, kiriman bulan depan kan masih banyak, masih gelondongan. Kalau sekarang ini receh, waduh, saya nanti harus beli ini untuk makan dan seterusnya. Bisikan syaitan untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita, ya, membatalkan niat baik, ya, mewujudkan niat baik untuk melakukan infak. Kenapa? Ya itu syaitan. Tunda sajalah, dan seterusnya seperti itu. Ketika dinasehati oleh ikhwah yang lain, ya akhi, antum kok sering sekali SMS-an dengan akhwat. Ya akhi, apakah ada larangannya SMS-an? Padahal SMS-an itu kan salah satu pintu. Ya. Kemudian setelah SMS-an, ya, ada kalimat-kalimat yang menyentuh jiwanya, rasanya ingin bertemu. Ya. Mau bertemu langsung masih malu. Akhirnya malu-malu, ya kalau di kampus nanti lihat dari jauh saja dulu. Itu setan seperti itu. Ya, awalnya dari jauh, nanti bulan depan sudah berani dari dekat. Kan begitu setan itu. Selalu dia secara bertahap
perlahan tapi pasti akan mengarah ke satu perbuatan yang itu adalah perbuatan dosa, kabair. Ya, seperti itu. Terus ya, berlangsung seperti itu. Kalau seseorang tidak memiliki sabar untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan-perbuatan ini akan dianggap sebagai perbuatan-perbuatan remeh. Ya, kemaksiatan kecil akan dianggap sebagai sesuatu yang ya, remeh saja, dilecehkan. Ini tingkatan sabar yang tertinggi. Seseorang sabar untuk senantiasa menunaikan ketaatan adalah yang tertinggi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaulul Mufid, ya, syarah kitab Tauhid. Qala was-sabru, adapun kesabaran itu, minal imani, di dalam hal masalah keimanan, bimanzilatir ra'si minal jasad, bimanzilah kedudukannya ar-ra'si, yaitu seperti kepala, kedudukannya kepala minal jasad, ya, kepala yang berada di tubuh kita. Ini sabar. Wa qad dzakarahu Allah azza wa jalla aktsaru min 80 marrah fil Quran, dan sungguh masalah kesabaran ini telah Allah sebutkan lebih dari 80 kali ya, di dalam Al-Quran. Min samanin, lebih dari 8, aksar min samanin, lebih dari 80 marrah kali ya, fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa idza nadarta fi halil anbiya wal muslihin, dan apabila engkau memperhatikan tentang keadaan al-anbiya, para nabi, wal muslihin, dan orang-orang yang melakukan perbaikan, wajadta annahum, engkau akan dapati, annahum, sesungguhnya mereka, para anbiya, para nabi, dan orang-orang yang melakukan perbaikan tersebut, asbarun nas, adalah orang-orang yang paling sabar, ala tabligid din, saat mereka menyampaikan agama ini, wa ta'limihil ibad, dan saat mereka mengajari hamba-hamba Allah tentang agama ini, ala wajhis sahih, atas dari berdasarkan sisi yang benar, ya, mengajarkan agama kepada hamba-hamba Allah dari sisi yang benar. Ini adalah tingkat kesabaran para nabi dan orang-orang yang muslih, orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan di tengah umat. Ini makna as-sabr, makna sabar. Kemudian dengan indikator sabar tersebut, sampai sejauh manakah tingkat kesabaran kita? Apakah sabar kita sudah pada tingkatan amal jawarih, perbuatan fisik pun mampu untuk kita tahan? Ataukah kesabaran kita hanya baru tingkatan lisan saja? Atau kesabaran kita hanya sudah mencapai tingkatan yang paling sempurna, baik fisik, mental maupun lisan mampu kita kendalikan? Ini sabar. Sabar berdakwah, sabar mengamalkan agama, ya. Mengamalkan sunnah pun memerlukan kesabaran. Memelihara lihiyah, orang-orang di kampus yang awam tentu akan melihat. Masyarakat awam tentu akan melihat. Apalagi lihiyahnya seperti kambing. Kita masuk, mereka berseru, "Mbe." Kan begitu. Ya, kalau kita tidak memiliki kesabaran, sudah patah arang. Dilecehkan terus. Ya, syukur sudah. Waliyadzubillah. Tidak memiliki kesabaran. Ya, tidak memiliki sabar untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu baru ocehan,
baru sifatnya cemoohan. Nah, apalagi kalau sampai tindak kekerasan, ya, sampai tindak kekerasan, sampai ada ikhwah salafi, ya, nikah batal gara-gara urusan jenggot. Ya, bayangkan, ya, bapak penghulu sudah datang, ya, dia sedang di kamar, sedang berhias, ya kan? Pengantin calon akhwatnya juga, pengantin wanitanya juga sedang berhias. Penghulu sudah datang, tamu undangan sudah datang. Tiba-tiba ada salah satu anggota keluarganya yang tidak mengetahui urutan proses, ya, proses lamaran, proses nador dan seterusnya, itu tidak mengikuti urusan, tidak memiliki memahami urutan masalahnya karena kakaknya ini berada di luar kota. Tiba-tiba kakaknya minta supaya mencukur jenggotnya. Ikhwah ini, ya, saya tidak bisa. Ini ketentuan keyakinan saya. Ini adalah upaya menghidupkan sunnah bagi saya. Tidak bisa. Kalau begitu batal pernikahannya. Wah. Sampai akhirnya, ya, urusannya berakhir di tingkat kepolisian. Ya, pernikahan dibatalkan, satu dengan lainnya tidak ada tuntut menuntut. Bayangkan. Ya. Seperti itu. Dalam posisi sudah tinggal ijab qabul saja. Ini namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada yang mengatakan nikah itu jodoh. Perceraian itu pilihan. Ya kan? Nikah itu memang jodoh. Kalau bukan jodohnya, hatta KUA-nya sudah datang, Allah takdirkan belum jodohnya, gagal pernikahan. Padahal KUA sudah duduk di meja bersiap-siap untuk, ya, walinya juga sudah siap, pengundangan sudah siap. Nikah itu memang jodoh. Ya. Perceraian itu pilihan. Ya, pilihan. Kalau memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, ya, satu dengan lainnya saling menzalimi, ya sudah, pilihannya apa? Ya, cerai. Ya, maka nikah itu jodoh, perceraian itu pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan sedikit bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini tentang masalah kesabaran bisa diamalkan. Ini yang terpenting, bisa diamalkan. Ya. Indikator untuk menentukan kita ini orang sabar atau tidak, 3 itu tadi. Sikap mental kita, an-nafs kita, lisan kita dijaga, ya, dan anggota tubuh kita. Kalau lisan kita masih mengatakan dasar anjing, asu, ini. Ya. Kalau lisan kita masih mengeluarkan seperti itu, ketika orang lain nyenggol kita, asu. Nah, ini berarti tingkat kesabaran kita masih harus dilatih lagi. Ya kan? Mudah kan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kesabaran kita? Nah, itu. Ini indikatornya sangat jelas sekali, bimbingan para ulama. Ya, bimbingan para ulama sangat jelas sekali untuk menentukan sampai seberapa jauh tingkat kesabaran kita. Ya, indikatornya bisa kita lihat. Ya, ada 3 parameter untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kesabaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita kesabaran yang sangat tinggi. Ya, baik sikap mental kita, an-nafs kita, lisan kita, ataupun al-jawarih, anggota tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini pembahasan tentang salah satu usul.